Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester untuk mata kuliah visualisasi data dengan judul Visualisasi Data Penjualan Produk Nike di Amerika Serikat menggunakan Google Looker Studio. Perkenalkan, saya Cornelia Klorisanoe dengan NBI 1462300-137. Dengan saya Ricardinho Manuel Tilman Korea dengan NB 14620017. Selanjutnya, terkait pengenalan dataset dan dashboard manajerial akan dijelaskan oleh teman saya. Di bagian pertama, pengenalan dataset. Dataset yang digunakan merupakan dataset penjualan produk Nike di Amerika Serikat pada tahun 2021. Dataset berisi informasi mengenai tanggal transaksi, kategori produk, wilayah penjualan, retailer, metode penjualan, negara bagian, harga per unit, jumlah unit terjual, dan total penjualan. Yang kedua, manajerial. Dashboard manajerial digunakan untuk memberikan gambar umum kondisi penjualan pada pihak manajemen. Pertama, total penjualan berdasarkan metode penjualan di tahun 2021 menampilkan total pendapatan yang dihasilkan dari setiap metode penjualan dari penjualan seperti in-store, outlet, dan online. Sehingga manajemen dapat mengetahui saluran penjualan yang paling efektif. Total unit produk Nike yang terjual pada tahun 2021 menunjukkan jumlah keseluruhan unit produk yang berhasil terjual selama tahun 2021 sebagai indikator. Indikator volume penjualan perusahaan. Terusnya total penjualan produk Nike di tahun 2001 USD menampilkan total pendapatan penjualan selama tahun 2021 yang digunakan sebagai indikator utama kinerja bisnis. Presentasi penjualan per wilayah tahun 2021 menunjukkan kontribusi masing-masing wilayah terhadap total penjualan sehingga dapat diketahui wilayah dengan performa terbaik. Di sini saya akan menjelaskan grafik pertama menunjukkan pada bagian ini saya akan menjelaskan dashboard manajerial. Dashboard ini dibuat untuk memberikan gambaran umum mengenai kinerja penjualan produk Nike di Amerika Serikat di tahun 2021. Dengan dashboard ini, pihak manajemen dapat melihat informasi penting secara cepat sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan. Di yang tabel pertama, grafik yang pertama menunjukkan total penjualan berdasarkan metode penjualan yaitu in-store, outlet, dan online. Dari grafik terlihat bahwa penjualan melalui in-store merupakan yang paling tinggi. Kemudian diakui oleh outlet. Sedangkan online memiliki penjualan paling rendah. Informasi ini membantu manajemen mengetahui metode penjualan yang paling efektif sehingga dapat menunjukkan strategi. Yang tabel kedua, bagian ini menampilkan jumlah keseluruhan produk Nike yang berhasil terjual selama tahun 2021 yaitu sekitar 79.706 unit. Angka ini menunjukkan volume penjualan perusahaan selama 1 tahun. Yang ketiga, bagian yang presentasi persen. Bagian ini berikut menunjukkan total pendapatan penjualan selama tahun 2021 sebesar 2.595 USD. Nilai ini menjadi indikator utama mengukur keberhasilan penjualan pengusaha.
Terus yang terakhir, yang lingkaran, diagram lingkaran ini menunjukkan presentasi kontribusi penjualan dari setiap wilayah seperti South, West, North, North, West, Midwest, dan South West. Dari grafik terlihat bahwa wilayah South memberikan kontribusi penjualan terbesar, sedangkan wilayah Southeast merupakan yang paling kecil. Baik, selanjutnya dilanjut dengan Baik, saya akan menjelaskan terkait dashboard analitis. Jadi, dashboard analitis ini digunakan untuk menemukan pola dan juga hubungan antara variabel penjualan. Yang pertama, total penjualan produk pada setiap wilayah tahun 2021, yaitu tabel pivot digunakan untuk membandingkan performa penjualan setiap kategori produk pada masing-masing wilayah di Amerika Serikat. Yang kedua, kontribusi penjualan per metode pada tahun 2021. Nih. Jadi, menampilkan presentasi kontribusi dari setiap metode penjualan terhadap total pendapatan perusahaan. Jadi, di sini terdapat 3 metode penjualan, yaitu in-store, outlet, dan juga online. Lalu yang ketiga ada hubungan unit terjual dan penjualan di tahun 2021. Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara jumlah unit yang terjual dengan total penjualan yang dihasilkan oleh masing-masing produk. Lalu yang keempat, ada total penjualan per kategori dalam USD menunjukkan kategori produk yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar selama tahun 2021. Selanjutnya, ada dashboard operasional. Dashboard operasional ini digunakan untuk memantau aktivitas penjualan secara rinci dan juga mendukung pengambilan keputusan operasional. Jadi yang pertama ini ada penjualan per pengecer pada tahun 2021, yaitu menampilkan retailer atau pengecer yang memberikan kontribusi penjualan terbesar sehingga memudahkan evaluasi kinerja mitra penjualan. Selanjutnya, ada unit terjual per negara bagian tahun 2021. Ini menunjukkan distribusi unit terjual pada setiap negara bagian untuk mengetahui wilayah operasional yang paling aktif. Lalu, ada penjualan per metode pada tahun 2021, yaitu menampilkan distribusi penjualan berdasarkan metode penjualan, sehingga perusahaan dapat menentukan strategi distribusi yang tepat. Lalu untuk kesimpulannya, penerapan dashboard manajerial, analitis, dan operasional memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap data penjualan Nike. Filter global tahun 2021 memastikan konsistensi data pada seluruh visualisasi, sedangkan fitur drill down memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Lalu di sini terdapat datasetnya untuk dataset produk Nike. Lalu selanjutnya ini adalah tampilan dashboard untuk penjualan produk Nike, tetapi ini untuk halaman yang pertama itu dashboard manajerial penjualan produk Nike di Amerika Serikat.
Di setiap halaman itu terdapat filter global. Lalu ini untuk halaman kedua yaitu dashboard analitis penjualan produk Nike. Dan pada halaman yang ketiga itu ada dashboard operasional penjualan produk Nike. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait penjelasan visualisasi data penjualan produk Nike di Amerika Serikat menggunakan Google Locker Studio. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.